Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini adalah tugas dari modul 1.1.A.8. Perkenalkan, nama saya Rahma. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Wontomaranu. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Goa. Hal yang akan saya paparkan ada dua, yaitu pertama kesimpulan dan yang kedua adalah refleksi. Untuk kesimpulan pertama, saya baru mengetahui bahwa pendidikan dan pengajaran itu tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Itu adalah kesimpulan pertama yang telah saya peroleh. Selanjutnya, kesimpulan kedua adalah pendidik berkewajiban menuntun para murid untuk dapat belajar sesuai dengan potensi dalam diri anak. Jadi, pada saat proses menuntun, anak diberi kebebasan, tetapi para pendidik tetap memberikan arahan agar anak tidak salah arah. Selanjutnya, kesimpulan ketiga, ada trilogi pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang cukup terkenal. Yang pertama yaitu Ingarso Sungtolodo yang artinya guru di depan menjadi teladan. Yang kedua adalah Ingmadio Mangunkorso, artinya guru berada di tengah memberi semangat. Dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani yang artinya guru di belakang memberi dorongan. Ketiga hal tersebut seharusnya dimiliki oleh setiap pendidik guna menciptakan peserta didik yang berbudi pekerti, cerdas, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya, kesimpulan ketiga adalah para pendidik bisa menuntun anak dalam membangkitkan beragam potensi murid-murid dengan kodrat yang ada pada anak-anak. Kita ketahui bersama bahwa kodrat anak ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat saman. Hal ini telah dipaparkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, para pendidik bisa menuntun dalam membangkitkan potensi murid-murid dengan kodrat yang ada pada anak-anak. Kodrat alam artinya lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi sosial. Sedangkan kodrat saman artinya perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Selanjutnya, pendidikan yang menghamba kepada murid bisa diartikan bahwa pendidik bisa memberikan hati yang tulus dan ikhlas kepada murid sehingga bisa menjadi pendidik yang dicintai oleh murid-muridnya. Dan pada akhirnya tujuan pembelajaran bisa dicapai dengan sangat menyenangkan. Murid selalu dikembangkan dengan minat dan potensinya. Selanjutnya, bagian refleksi, saya akan memaparkan 3 pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum dan setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga adalah apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, apa yang saya percaya tentang murid? Yang pertama yaitu ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang kedua, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif.
Dan yang ketiga adalah jika nilai sudah mencapai KKM, saya sudah menganggap bahwa pembelajaran yang telah saya lakukan sudah berhasil. Selanjutnya, saya percaya tentang murid sebelum mempelajari modul 1.1, yaitu saya berpikir bahwa anak adalah selembar kertas putih dan kosong yang bisa saya isi sesuai dengan kehendak saya sebagai pendidik. Yang kedua, memberikan materi dan mentransfer ilmu adalah tugas utama saya, tanpa memikirkan bagaimana cara anak yang beragam itu bisa belajar dengan menyenangkan dan berpusat pada mereka. Dan ternyata pemikiran saya setelah mempelajari modul ini sungguh berubah. Pertama, saya harus mempelajari karakteristik murid. Yang kedua, guru harus ikhlas dengan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati untuk mengajar siswa. Hal ini berbeda sebelum saya mempelajari modul 1.1. Selain itu, pendidikan haruslah menyenangkan bagi siswa. Siswa akan merasa dimerdekakan dan bebas dalam belajar sesuai dengan kodrat, minat, dan potensi yang dimiliki. Kewajiban saya sebagai pendidik adalah memerdekakan anak dalam proses belajar dengan cara merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Kemudian memberikan hati yang lebih buat siswa sehingga mereka bisa menerima hal-hal yang baru tanpa rasa keterpaksaan. Nah, hal-hal inilah yang telah mengubah pandangan saya setelah mempelajari modul 1.1. Selanjutnya, apa yang dapat segera saya bisa terapkan di kelas setelah membaca modul 1, yaitu segera menjalankan trilogi pendidikan, berusaha menjadi contoh teladan, motivator, dan penyemangat bagi murid. Kemudian saya harus memahami apa yang menjadi minat mereka, mengajar tanpa menuntut tetapi menurut sesuai dengan kodrat alam. Nah, sekian pembahasan saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam bahagia semua.